Hubungan bangsa Indonesia dan Kamboja ternyata mulai terjalin sejak sebelum masa Raja Jayawarman II di Kamboja, yaitu sebelum abad ke-9. Buktinya warisan kebanggaan kedua bangsa yaitu Candi Borobudur dan Candi Angkor Wat memiliki kesamaan. Demikian menurut kalangan cendekia dan pemerhati sejarah dalam seminar mengenai penelitian Candi Borobudur dan Angkor Wat di kota Siem Reap pada 5 hingga 6 Desember 2009 silam. Seperti yang diungkapkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja. Berdasarkan peninggalan arkeologi serta catatan beberapa prasasti, interaksi dan hubungan antara masyarakat Kamboja dan penduduk Jawa bahkan telah terjadi pada abad ke-6. Interaksi ini terjalin melalui kegiatan perdagangan yang melibatkan kerajaan di Kamboja dan Indonesia pada masa itu. Bahkan, dari beberapa model relief yang terdapat di Candi Angkor Wat, ternyata banyak ditemukan kesamaannya dengan yang terdapat di Candi Borobudur dan Prambanan. Angkor Wat dibangun Raja Khmer Suryawarman II pada permulaan abad ke-12 di Yasodharapura, ibu kota Kemaharajaan Khmer, sebagai candi negara sekaligus tempat persemayaman abu jenazahnya. Meskipun terletak di Kamboja, Angkor Wat memiliki kaitan dengan Raja Jawa melalui sejarah dan pengaruh budaya. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu selama 30 tahun. Pada masa pemerintahan Raja Suryawarman II, Kerajaan Khmer mencapai puncak kejayaan dan menguasai wilayah yang luas di Asia Tenggara termasuk sebagian besar Kamboja, Vietnam Selatan, Laos, dan wilayah di Thailand Barat. Beberapa prasasti yang ditemukan di Angkor Wat mengungkapkan bahwa Raja Jawa dari Kerajaan Medang atau Jawa Tengah sekarang dikirimkan sebagai duta ke Angkor oleh Raja Suryawarman II. Mereka bertukar pesan dan hadiah menunjukkan adanya interaksi antara kedua kerajaan tersebut. Hubungan juga terlihat dalam seni arsitektur. Angkor Wat yang memiliki pengaruh Hindu-Buddha seperti yang ada di Jawa pada masa itu. Pengaruh dari Angkor Wat dan Kekaisaran Khmer juga dapat ditemukan dalam seni dan arsitektur candi di Jawa pada masa berikutnya, terutama pada zaman Majapahit. Misalnya Candi Sukuh di Jawa Tengah memiliki beberapa elemen yang mirip dengan Angkor Wat. Selain itu, pengaruh Khmer juga dapat dilihat dalam sistem keagamaan Jawa. Beberapa dewa Hindu yang dipersembahkan di Angkor Wat seperti Dewa Siwa dan Wisnu juga menjadi bagian penting dari agama Hindu di Jawa. Dengan demikian, Angkor Wat memiliki kaitan dengan Raja Jawa melalui hubungan politik, budaya, dan keagamaan pada masa lalu. Pengaruh Khmer dari Angkor Wat dapat ditemukan dalam seni, arsitektur, dan agama di Jawa. Sebelum akhirnya ditemukan, Angkor Wat benar-benar tertutup untuk dunia asing. Hutan rimba lebat menutupi kawasan yang terletak di pusat Kamboja itu. Hingga akhirnya di tahun 1860 seorang ahli tumbuhan berkebangsaan Prancis bernama Henry Mohot melakukan perjalanan ke wilayah Kamboja dan akhirnya menemukan kembali kompleks Angkor termasuk Angkor Wat. Mohot mengeksplorasi, mendokumentasikan dan memberikan deskripsi rinci tentang situs-situs Angkor dalam jurnal perjalanannya. Melalui tulisannya, Angkor Wat menjadi terkenal di kalangan ilmuwan dan masyarakat internasional. Sejak saat itu, Angkor Wat menjadi salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di dunia dan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ini menarik jutaan pengunjung setiap tahun yang terpesona oleh keindahan arsitektur, relief detail yang rumit, dan sejarah yang kaya dari Kekaisaran Khmer. Luas Angkor Wat secara keseluruhan mencakup area yang signifikan.
Dalam angka kasar, kompleks memiliki luas sekitar 162,6 hektar. Ini termasuk luas area yang meliputi bangunan utama candi, kuil-kuil kecil di sekitarnya, taman, dan kolam. Bangunan utama Angkor Wat sendiri memiliki luas sekitar 1,3 hektar, termasuk struktur utama, menara tengah atau prasat, galeri-galeri yang mengelilingi halaman tengah, dan perpaduan antara struktur utama dengan lingkungan sekitarnya. Angkor Wat sebagai candi Hindu-Buddha tidak secara khusus berfungsi sebagai makam bagi para Raja Angkor. Makam-makam Raja Angkor umumnya terletak di situs pemakaman yang terpisah dari kompleks Angkor Wat. Pada masa kejayaannya, Angkor memiliki beberapa situs pemakaman yang penting. Salah satu yang paling terkenal adalah Angkor Thom, yang juga merupakan kota yang besar dan merupakan ibu kota Kekaisaran Khmer yang pada masa itu. Di dalam Angkor Thom terdapat beberapa situs pemakaman raja seperti Bopon dan Phimeniakas. Selain itu ada juga situs pemakaman seperti Preah Khan, Preah Pitu, dan Terrace of the Leper King yang diyakini telah digunakan sebagai makam raja-raja Khmer. Angkor Wat menjadi satu-satunya candi yang masih menjadi pusat keagamaan penting semenjak didirikan hingga sekarang. Candi Pendarmaan Suryawarman II ini mulanya adalah candi agama Hindu yang dibaktikan kepada Dewa Wisnu. Kemudian dialihfungsikan menjadi candi agama Buddha menjelang akhir abad ke-12. Angkor Wat menjadi salah satu lambang negara Kamboja yang ditampilkan pada bendera negara dan menjadi daya tarik utama pariwisata di negara itu. Mahakarya Angkor Wat lainnya adalah bangunan yang menghadap ke arah barat. Mungkin karena candi ini mulanya didedikasikan untuk Dewa Wisnu. Hingga kini, nama asli situs ini belum diketahui. Penggunaan nama Angkor Wat baru digunakan pada tahun 1632. Para sejarawan berpendapat bahwa Angkor Wat merupakan nama belakang dari bangunan itu karena terdapat sebuah daerah perkotaan di sekitarnya yang disebut Yasodapura sejak akhir abad ke-9 dan baru dikenal sebagai Angkor setelah abad ke-15. Tak seperti kebanyakan candi yang umumnya mengarah ke timur, Angkor Wat justru berorientasi ke barat, yaitu arah yang berhubungan dengan kematian dalam budaya Hindu. Banyak arkeolog dan cendekiawan menyimpulkan bahwa Raja Suryawarman bermaksud menggunakannya sebagai candi penguburan. Sejarah mengatakan Angkor Wat dibangun dari batu pasir yang diambil dari Gunung Suci Phnom Kulen yang jaraknya sekitar 50 km dari situs candi itu. Setiap blok pasir ditimbang memiliki berat sekitar 1.500 kg atau 1,5 ton, sehingga teknik pemindahan batu pasir ini sangat menakjubkan dan pastinya menyita tenaga. Menurut perkiraan para sejarawan, blok pasir tersebut diangkat menggunakan kanal dan diapungkan ke sungai Siem Reap dengan rakit. Menurut prasasti, pembangunan Angkor Wat diperkirakan memakan waktu sekitar 35 tahun dengan 300.000 buruh dan 6.000 ekor gajah. Pada saat itu, pembangunan tidak dibantu dengan mesin apapun karena belum ada mesin yang tersedia. Relief yang terukir di dinding mewakili dewa dan tokoh penting dalam agama Hindu dan Buddha serta peristiwa penting dalam tradisi narasi mereka.